sering tersandung dengan adanya Geek Fam. Tapi ya kemarin udah dibalaskan juga keadaannya. Redemption yang akan kita lihat di match kedua di hari ini antara Geek Fam berhadapan dengan RRQ Hoshi. Oke, kalau begitu. Sekarang sebelum semuanya kita mulai. Seperti biasa kita ingin dengar bagaimana semangat dari Geek Fam Unity dan juga Kingdom. Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Selalu ramai ya, seru sekali. Selalu dari kemarin loh ini minggu pertama mengobati rindu kangen nonton MPL nih langsung berbondong-bondong. Tapi kita udah lama gak ngeliat Kimi Gold Lane ya. Sangat lama sekali. Iya. Akankah match up-nya sulit nih ketemu dengan Moskov? Sebenarnya bisa bilang sulit gak sulit ya. Kalau di early game memang bisa dikontrol dengan Kimi, seharusnya bakal aman dan kita bisa lihat di minimapnya di freeze loh. Iya. Dibelakangin dari kata posisi dari Zikensinski. Ditekan ya. Oke. Peraduan itu Wandera berhasil diamankan oleh Zunes. Oke, dan Baloyski hampir saya menjadi korban. Zunes bagus banget penggunaan skill cable. Ya, karena memang kayaknya tipikal assassin adalah sebagian jati diri dari Zunes ya. Yep. Kalau kita lihat. Sementara Boy masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu wave yang ada di bagian depan, tapi dihadang oleh dua orang sekaligus. Oke, ini menarik sih ya karena emblem yang dipakai oleh Res ini Tenacity bukan FOB yang bisa kita lihat itu ada di ya, atau di tengah-tengah emblemnya dia. Lebih nyari sustain nahan damage berarti ya. Iya. Oke. Tapi gak terlalu deres dong berarti nanti kalau pakai Aura X juga. Ya nggak maksimal ya jadinya. Alright. Karena top lane ternyata nggak terlalu banyak pergerakan yang berlebih juga, hanya memantau saja dari kejauhan. Sembari melihat di gold lane-nya, tapi di atas. Oke, Gops masih berjuang sendirian, cukup pede deh walaupun dua orang yang harus dihadapi tapi masih santai. Ya, dia harus ngalah dulu sih. 2 lawan 1 untuk clear-nya. Sementara area river sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari RRQ, tapi Aboy. Yap, sementara Rins mundur sedikit. Dan juga Zunes mulai join ke dalam pertempuran, numpang lewat Zunes. Akankah ada James bisa dihasilkan, tapi hampir saja Zunes. Ya, Aboy flicker dan cutthroat hampir juga bisa merenggut nyawa dari Aboy. Ya, informasi telah disampaikan juga, cutthroat telah digunakan, tapi harusnya nggak masalah, nggak bakal ada inisiasi berlebih lagi karena setup menuju ke arah turtle akan segera kita lihat. Dan Gops mau tidak mau, flicker pun harus dia keluarkan karena tadi ada kanan yang memang dilakukan juga oleh Rins. Ya, level dari Gob sudah ditahan ya, masih di level 3. Dan so far dari RRQ mungkin mereka bisa pegang turtle yang pertama ini. Kecuali memang ada kontes dari Geek yang bisa dilakukan. Mereka menggunakan Fanny dan mereka mendapatkan turtle yang pertama, itu luar biasa loh. Itu luar biasa, bagus sekali. Tapi sekarang kita lihat Mekins mulai join ke dalam pertempuran dan ada terlihat ada Penta dan terpucat. Sementara Rins yang masih bisa untuk kabur dan restnya masih bisa menyelamatkan diri. Wow, permainan yang begitu rapi, setup yang begitu baik juga dan Fanny dapetin turtle. Iya, turtle yang pertama loh, itu di luar dari pola permainan penggunaan Fanny dan sekarang Aboy menjadi satu incaran. Zunes mendapatkan point kill. Ini dia alasan kenapa Zunes berhasil mampu untuk masuk ke deretan line up dari RRQ Hoshi. Insting assassinnya, mekaniknya juga luar biasa. Yap, semuanya untuk assassin user ya. Buat Zunes sendiri Hayabusa kemarin. Buset, Om Wawo versus everybody. Om Wawo versus everybody nih Om. Loh, saya kira kalian ada yang ikut. Wow. Oke, tapi ya prediksi yang tumben banget deh ya. Pak Pulung ikut mayoritas ya. Iya, tumben nih mayoritasnya saya ini. Tumben lah, bisa Pak Pulung ikut. Sementara sekarang Zunes mencoba untuk pindah, tapi Zunes tertangkap. Bisakah Zunes selamat depan? Bisa! Zunes menunjukkan kelasnya. Zunes, mechanical gameplay yang benar-benar targetnya Aboy dan Aboy. Terus. Yap, mid-nya yang memang dipatahkan sekarang oleh RRQ. Iya. Mereka dapetin temponya di bawah juga dari Toy-nya. Unggul lumayan ya kalau kita melihat dari levelnya juga bagi Toy. Jadi sejauh ini ya Toy nggak ada gangguan sama sekali. Lancelot dari May Kids ini belum bergerak kemanapun juga, masih farming. Kita punya Battle of the Young Blood antara Young Blood dan juga Young Blood soalnya. Gak ada veteran di sini. EXP laner nomor 2 dan nomor 3 nih. Dan tapi asisnya masih jauh ya, masih dipegang sama Goop berarti. Total killnya juga ya. Iya. Sedangkan dari Res lebih ke damage taken per minute itu yang lebih besar mungkin dengan kira-kira dibawakan dengan dia kemarin. Yap, dan Toy. Action Pulse dikeluarkan, berhasil didorong tadi dengan satu lagi. Spirit Misery dan masih gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Kenji. Wah, ini Kenjiski bener-bener ditekan banget ya, harus dipaksa ngalah terus-terusan berarti. Oke, di tempat yang berbeda, ada sebuah pertempuran. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Make It terbakar. Zunes! Wow! Di tempat yang lain, dengan ada satu Vengeance yang langsung diaktifkan oleh Rez. Dan baru saja terlihat ada satu Final Slash yang gagal.
Wow, Blood Retribution tadi ya. Iya, Bloody Retribution itu. Dapetin Meledak. efek bakaran juga. Ini bagus banget ya. Yap. Step-stepnya tuh kayak jelas gitu. Mau, oke, kita pressure mid lane-nya dulu. Gold lane-nya biarin aja karena Toy-nya anteng banget. Dia terus-terusan bisa ngasih damage yang konstan untuk menekan Kenziski. Yap, dan Rins berhasil tadi mendorong mundur ke arah Kenzie dan juga Paloy. Dan di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu otot yang ada di bagian bawah. Ini slow tempo yang dipegang dengan Gig juga belum bisa mereka maksimalkan. Meskipun tempo mereka tahan selama mungkin. Yap, dan Final Slash tadi berhasil mengeluarkan Res, tapi Res masih cukup. Dan sekarang ada sebuah bantuan lagi yang dilakukan dan Resnya down. Yap. Dan Aboy. Satu buah Arcane Shade dan Shadow Strike di combo dengan Feeder High Strike. Curian mampu memfollow up damage atas Final Slash yang dilakukan juga oleh Gob sehingga Res harus tumbang. Tapi bottom lane outer turretnya sudah hancur nih di tangan dari Toy. Yap, dan Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Gob. Dan dia sebuah pertempuran begitu baik. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Gobs. Waduh, Aduh, ini Fanny udah kayak capung-capung ya semua ya. capung. Bagus banget loh sekarang. Iya, dari kemarin kita kasih lihat Fanny ya. Cukup berkelas sebenarnya. Tapi di bagian bawah ada recall dari Kenzichi. Beneran recall atau? Oke, recall bener. Jauh soalnya dari turret dia ya, kayaknya kalau jalan bahaya. Recall beneran ternyata, tapi hati-hati nih. Zunes recall sekalinya dia datang lagi ke setengah map dari Lane of Dawn. Itu adalah tanda bahaya buat Geek Fam. Yap. Dan dari Mekitsnya masih farming. Ini belum banyak. Yap, dan tertangkap basah. Paloy tidak bisa melakukan apapun sementara di bagian tengah. Wow, Zunes. Steel cable yang begitu indah. Wah, langsung pada intinya Malefic Roar item kedua untuk Zunes, Om. Ya, pengincar ya. Sebuah burst damage yang besar ketika dia muncul juga. Jadi targetnya udah jelas. Antara Aboy atau Kenzie yang memang gak siap nanti kalau dia hadir. Oke, bahkan kayak mau ke Baloi juga untuk saat ini masih sangat possible. Yap, sementara sekarang Kenziski malah tertangkap basah Katron. Kembali Zunes menjadi sampai begitu mengerikan itu pada berbeda. Aboynya masih berhasil menyelamatkan diri. Sementara sekarang ada Gob yang mengejar karena Toy di mana sekarang Toy pulang kembali. Tapi Zunes setelah kabah Zunes masih sempat untuk bisa kabur. Dengan satu kabel ya ternyata, tapi di sisi lain Turtle berhasil untuk diamankan oleh Mekits dan orange purple buff-nya hilang. Purple buff hilang loh. Wow, itu dia kesempatan yang dicari dengan Gig ya. Mereka harus bisa meredam juga biar Zunesnya gak dapetin purple buff. Tapi pertukaran yang betul-betul pasti wise. Waduh, Paloyski ketangkap lagi kah? Satu hit terakhir. Selamat. Masih selamat. Tapi middle altar turretnya juga udah mulai ditabrak. Mekits harusnya farmingnya udah cukup guys ini untuk ngebantuin lagi dari segi team fight, Om. Sudah cukup harusnya untuk Mekitsnya ya. Karena damage-nya dia udah punya juga. Jadi secara level nanti ya akan sedikit berimbang berhadapan dengan Zunes. Karena memang keadaan dari Mekits ini sangat dibutuhkan untuk bisa nge-burst. Belum ada yang bisa langsung ke belakang dan menjangkau mungkin ya menuju ke Toy. Oke, ini para berbeda. Kenzie masih berhasil mendorong tadi dengan Spiro Mystery. Zunes menyisakan setengah bar HP saja. Yap, nancep tuh ya. Tapi untungnya udah cukup jauh dari jangkauan. Tapi pertukarannya mungkin outer turret bottom lane yang bakal coba untuk didorong oleh Kenzie sih. Sakit banget liat Mekits ke arah Red. Yap, sementara sekarang Gobs tepat berada di depan dari Idok. Mereka berhasil menangkap ke arah Gobs kah. Tapi Abu dengan Gloss Funway tadi udah bisa dikeluarkan. Gobs berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi Gobs malah terikat tadi dengan ada satu kertas gol. Hanya saja sekarang Paloy mencoba bantu dan juga memberikan backup. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Pemain-pemain Anarchy untuk bisa ditumbangkan di dalam area defensif Geek Farm. Abaloyski 0-3-0. Karena memang terlalu tipis sih, tapi Mekits mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Riz, tapi masih ada wing by wing. Ada satu lagi Phantom Resolution yang menyelamatkan pergerakan Mekits. Oke, walaupun hampir terikat juga ya dengan dari Curtain Skull. Masih terlalu jauh dari jangkauan dan gak ada teman lainnya juga yang berhasil untuk diikat. Sampai akhirnya Mekits masih selamat. Tapi ini Baloyski jadi korban terus-terusan, Om. Tapi itu pengorbanan yang bagus buat aku ya. Untuk Baloi sendiri karena goldnya ini tidak jauh berbeda meskipun banyak aksi yang sudah kita lihat dari atas. Iya sih. 7-3 ada pertukaran sih yang jadi PR juga soalnya Kenziski-nya masih sempat farming ya. Ya Mekits juga farming dari tadi levelnya sama meskipun dia belum terlalu tampil ya mungkin dari tim fight-nya. Tapi 5-5 ini akan menjadi penentu sekarang untuk di Lord juga. Karena untuk di lane jauhnya bisa dipanjangkan dengan Kenziski, dia bakal bermain di bagian bawah. Dan ini akan menjadi distraction, pengalihan isu untuk RRQ. Apakah mereka mau pilih di bawah atau mereka tetap paksa untuk dapetin objek? Yap, dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi sekarang ada serangan lagi dilakukan. Zunes begitu menggila mencoba untuk bisa mendapatkan Karaboy, tapi Abu masih berhasil selamat dan tertangkap basah. Tertangkap basah kali ini Zunes. Ini mungkin waktunya untuk meredam kah, Om? Iya, waktunya untuk tidak terlalu bermain agresif seperti tadi juga.
Karena sudah mulai terlihat dari Geek-nya mereka menempatkan 2 layer. Bahkan tadi ada si Balo yang nunggu di belakang juga. Oke, sekarang Idok berusaha untuk bisa kabur, tapi Mekins tertangkap basah. Mekins masih berhasil lari ke Glass, ke depan yang jauh lebih aman dan terdengar ada konfirm baru saja udah langsung dikeluarkan. Idok yang berusaha untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player, tapi ada Close baru udah langsung dikeluarkan pula. Gops harus merasakan bagaimana Yoyo yang begitu menyakitkan, tapi Rizya, bahkan sekarang ada Kenzie udah mulai jadi ke dalam pertempuran, tapi masih bisa kabur lagi. Habis wall ke depannya jauh lebih aman, Spiro Misari dan mendorong Idok tadi. Yap, Zunes tanpa adanya purple buff hadir juga akhirnya tarik mundur lagi. Rins yang terlalu terlihat posisinya dan kena juga sama Kenziski tadi ya. Yap, dan item dari Make It terlihat sudah mengerikan ya. Dari War Axe, Blood Force, dan bahkan Endless Battle yang baru diselesaikan juga dengan dia. Yap, dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena Lord ini. Apakah ada gangguan begitu berarti, tapi Res tertangkap basah sendirian Res. Glorious Parwell langsung dikeluarkan, Panther Backside begitu menyakitkan dan Toy menjadi korban. Kerugian yang cukup besar berhasil dialami oleh RRQ. Yap, dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Geek Fam. Tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan karena 3 versus 5 teamfight yang cukup sulit dan besting yang bisa dilakukan oleh Zunes Panther adalah tunggu saja. Wow, make it. what? Yap, melihat sedikit peluang tadi dan bahkan untuk recall positioning yang terlalu terbuka mungkin dari Idok sehingga langsung diterjang saja dengan Make It. Wah, enak banget lihat. Mulus ya, lurus aja gitu. Sabar ya, kayak dia fokus farming dan akhirnya teamfight di waktu yang tepat sampai akhirnya kita ngelihat modal dari Endless Battle-nya udah selesai. Yap. Baru keluar dikit tapi dari area tengah. Web. Phantom Execution, Tonros kembali. Mau tidak mau, Rins langsung balik kanan. Dia yang Phantom Execution gue yang kaget. Ya, tapi benar-benar dicari juga ya. Dicari. Dan, ya ini dia dari Lancelot yang sudah menyelesaikan item juga dan sudah mulai kelihatan ya impact-nya ketika dia join dari team fight-nya. Oke. Bottom lane, inner turret akan segera ditabrak dan Baloiski sedang mencoba untuk mengintip dan 1v1. Yap, 1v1. Mulai tidak berdampak cukup maksimal nih sekarang. Ya ini purple buff dependent dari Zunes juga buat dia susah bergerak sih. Yap. Pulse dikeluarkan, Lord dibiarkan sendirian. Ya akan dibiarkan dulu dan harusnya base turret masih belum bisa dihancurkan secara mudah ya. Karena ini masih Lord yang pertama juga, tapi lagi-lagi 1v1. Waduh sakit banget, Ya sudah mulai kelihatan kayak dari Make It sendiri sangat sulit untuk bisa diusir ketika ada pertukaran 1v1 tadi. Iya. Dan juga purple buff yang harus menjadi bensin utama dulu sih untuk Zunes yang akhirnya tadi pas 1v1 gak ada purple agak susah dan agak berbahaya. Ya, kita lihat goldnya yang tadi kita bilang unggul sedikit ya untuk RRQ setelah begitu banyaknya mungkin aksi-aksi solo kill yang bisa didapatkan atau dari Zunes yang bisa dapetin 5 poin kill di early. Ini sudah mulai tertutup dan bahkan dipegang dan Geek sangat jauh. Oke. Mencoba untuk langsung membuat karakter brute force Zunes-nya juga saat ini Om. Karena tadi dia kayak ketangkep dengan cukup mudah ya dengan pick track-nya. Oke, Baloy. Mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan tapi traction pulse-nya. Ada flicker. Bahkan tadi terlihat Kersen Kola langsung dikeluarkan. Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Baloyski berhasil langsung diamankan. Sementara Zunes berhasil langsung diambil pula. Tapi Resnya berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dan Res langsung menjadi korban. Belum Make It berusaha untuk bisa mendapatkan Phantom Execution gak kena. Tapi Pancer begitu indah. Make It mencoba untuk bisa memaksakan keadaan. Dan Toy yang menjadi korban bagi sekali. Oke. Luar biasa loh. Hanya menyisakan satu pemain saja, Rins mampukah dia bertahan? Karena Geek Dan masih ada Kenziski skill. 1 damage per second yang begitu luar biasa. Ada satu lagi penetrasi langsung dikeluarkan. Rizya langsung aja diganggu. Bisakah dia bertahan dan tidak bisa game. Yang pertama, Geek. 1 poin berhasil diamankan oleh Geek Fam. Redemption menuju ke arah The King Slayer. Mampukah kembali mereka dapatkan? Tapi ini masih game yang pertama. Early game yang terseok-seok tapi tidak menjadi masalah. Mereka mempersempit ketertinggalan dan bam, 1 momen merubah segalanya. Yap. Sabar di early karena kalah poin kill di awal. Atas Fanny bukan masalah. Lancelot di late game tadi. Begitu presisi pastinya datang dari Make